Misa adalah seorang model yang ada di majalah. Ia bisa mendapatkan uang dari sana jika sang mama tidak memberinya uang. Tetapi bukan berarti ia bisa bebas dengan uangnya. Ingat, ia bekerja jika ada panggilan saja. Kalau bicara soal fisik, Misa bisa terbilang hampir sempurna. Tubuhnya ideal, wajahnya pun sangat cantik. Rambutnya berwarna coklat alami. Manik matanya sangat indah, hidungnya pun mancung. Diana memiliki anak lagi yang bernama Gladys. Cewek itu kini ada di luar negeri. Gladys tengah menempuh pendidikannya di sana. Gladys mempercayai bahwa bukan Misa lah yang sengaja membunuh Raya. Misa bersyukur masih ada yang mempercayainya. Sayangnya kakaknya itu terlalu sibuk hingga jarang berkomunikasi dengan Misa. Kini Misa sudah siap dengan seragam sekolahnya. Bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sarapan dulu, kata Diana yang melihat Misa ingin pergi ke sekolah. Misa tersenyum hangat kepada Diana juga Damar. Lalu gadis itu pun duduk di kursi meja makan. Pagi mah, Pah, sapa Misa lalu tersenyum. Nanti pulang sekolah kamu ikut mama, ujar Diana. Kemana? Tanya Misa penasaran. Pasalnya Diana tidak pernah mengajaknya kemana-mana sebelumnya. Makam Raya, katanya. Misa terdiam. Detik selanjutnya ia mengangguk dengan cepat. Iya mah, jawab Misa. Misa pun melanjutkan sarapan paginya. Setelah selesai, ia berpamitan pada Diana dan Damar. Setelah itu ia berangkat ke sekolah. Misa mengambil sepatu yang ada di rak. Tiba-tiba seseorang datang dan berniat ingin mengagetkan Misa. Dor! Ya ampun, kakak, pekik Misa terkejut melihat Gladys ada di depannya. Gladys tersenyum. Hai, sapa Gladys lalu memeluk Misa. Kakak kapan pulang? Tanya Misa. Barusan sampai. Lo mau sekolah? Tanya Gladys. Misa mengangguk. Kakak libur kuliah? Tanya Misa. Iya, gue mau tinggal di sini dan kuliah di sini, ucap Gladys. Misa membulatkan matanya terkejut. Bukan main. Di luar negeri, Gladys mendapatkan universitas yang cukup bagus. Mengapa Gladys lebih memilih untuk kuliah di sini? Lo nggak salah, Kak, tanya Misa seraya menguci rambutnya dengan asal. Misa segera memakai sepatunya dan mengikat talinya. Gladys menggeleng. Enggak, jawabnya. Gue di sini buat jaga lo, ucap Gladys, membuat lengkungan senyum terpacar di wajah cantik Misa. Dah sana berangkat, nanti telat, ucap Gladys. Misa mengangguk. Bye. Misa berjalan menyusuri koridor. Cewek yang dijuluki sebagai cewek gila ini terlupakan rutinitas paginya. Misa menepuk jidatnya, merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Ia pun segera menchatting Erlangga. Entah apa isinya, hanya Misa dan Erlangga yang tahu. Misa memang seperti itu, setiap pagi selalu ingat akan rutinitasnya tentang Erlangga. Bahkan kedua temannya itu bingung mengapa Misa bersikap seperti ini. Misa senang bukan main melihat jawaban Erlangga. Ia jingkrak-jingkrakan di kelas. Senang, sangat senang. Ini keberuntungan baginya, Erlangga mau mengantarnya pulang. Dan ini pertama kalinya Erlangga mengiyakan. Misa bodoh amat jika memang Erlangga harus terpaksa. Yang penting dirinya bisa pulang bersama Erlangga. Misa menaruh sweaternya di dalam tas pinknya. Ia pun menyumpal earphone ke telinganya dan tertidur di kelas. Jam pelajaran pertama adalah Butari. Butari terkenal galak di sini. Maka dari itu tidak ada yang berani melawannya kecuali anak-anak nakal saja. Saat Butari masuk ke dalam kelas, yang pertama ia lihat adalah kondisi kelas bagus. Yang kedua absen muridnya. Bagus, ternyata hari ini. Karena diagendakan tercatat bahwa semua siswa dan siswi masuk semua. Yang ketiga duduk dan mulai mengabsen anak satu persatu. Butari pun mulai mengabsen kelas 11 IPA 1. Dan giliran nama Misa yang dipanggil. Namun gadis itu masih setia pada posisinya. Misa Adeline Sani. Tak ada jawaban. Misa Adeline Sani. Kini suara Butari mulai kencang. Misa Adeline Sani. Iya bu, maaf saya ketiduran. Misa tersentak saat Butari memanggil namanya. Membuat gadis itu terbangun dan menegakkan tubuhnya.
Suara kekehan terdengar dari mulut teman-temannya. Misa menyenggol Mira. "Kalau nggak bangunin gue sih," bisik gadis itu. "Kamu tidur di pelajaran saya." "Kan belum mulai, Bu," balas Misa dengan wajah yang takut, membuat semua pandangan menoleh padanya. "Oh, ngejawab ya kamu. Kan ibu nanya." "Maaf, Bu." "Keluar kamu dari pelajaran saya." Misa bangkit dari duduknya. Ia pun keluar kelas dengan langkah gontai. Gadis itu berjalan menuju lapangan. Di sana ada pertandingan basket antar kelas, dan gadis itu pun duduk dan menonton pertandingan basket. Misa duduk di pinggir lapangan bersama anak IPS yang tengah menjadi supporter. Ia pun ikut tersenyum melihat pertandingan tersebut. Dan Erlangga sedang bermain basket. Merasa kepalanya terkena bola, Misa memegang kepalanya. Rasanya sangat sakit dan pusing. Nyut-nyutan. "Sorry, gue gak sengaja," kata pria tersebut. Sebelum itu, Misa memastikan siapa yang tengah melemparnya. Akan ia caci maki nanti. "Loh?" Mata Misa terbelalak saat melihat Erlangga di depannya dengan tangan yang diulurkan. Dengan senang hati, Misa meraih tangan tersebut, lalu tersenyum kaku. "Sorry," kata Erlangga. Erlangga melepaskan tangannya dari gadis itu, membuat Misa malu. Ia menjadi pusat perhatian saat itu. Jantung Misa berdetak tak karuan, pipinya memanas. Apa ini efek dilempar bola oleh orang yang disukainya? "Iya, gak apa-apa," balas Misa lalu tersenyum. Tetapi gadis itu tetap memegangi kepalanya yang sangat sakit. Ia berharap bahwa Erlangga membawanya ke UKS. Nyatanya cowok itu berbalik badan dan melanjutkan permainan bolanya. Sudah sekitar 1 jam para siswa-siswi IPS memainkan pertandingan basketnya. Misa sangat terpukau melihat Erlangga dengan keringat yang terus saja mencucur di pelipisnya. Rasanya gadis itu ingin mengelap keringat Erlangga, lalu memberikannya minum. Iya, Misa berlari ke arah kantin untuk membelikan minuman untuk Erlangga. 5.000 sah, ucap penjaga kantin tersebut. "Makasih ya, Bu." Gadis itu tak henti tersenyum dan terus saja memandangi botol minum yang ada di tangannya. Misa berjalan menuju lapangan. Saat itu juga hati Misa memanas dan melihat satu adegan yang membuatnya sakit hati. Seorang perempuan memberikannya minuman. Erlangga mengambil minuman tersebut lalu meminumnya. Gadis itu sangat senang. Misa menghampiri mereka. "Padahal gue beli ini buat lo," kata Misa pada Erlangga, membuat cowok itu menoleh ke arahnya. "Sini gue minum," kata Erlangga. Cowok itu langsung merebut botol tersebut dari tangan Misa dan merebutnya habis. Ada rasa senang yang menjalar di hati Misa, namun gadis itu masih saja terdiam. Gadis yang dikenal bernama Bunga itu mendengus kesal. Misa tidak peduli, ia tetap saja memandangi Erlangganya. "Thanks," kata Erlangga yang kini selesai meminum botol yang dibeli Misa. Misa tersenyum. "Sama-sama. Mending lo ganti baju, terus jangan lupa makan juga," kata Misa tak lupa dengan senyumnya. "Iya." Erlangga pun meninggalkan Misa dan Bunga di sana. Misa melirik Bunga sekejap, lalu melintas pergi dari hadapan cewek ini. Bahu Misa didorong dengan kuat oleh seseorang, membuat dirinya tersungkur ke depan. Dan ya, Misa tahu ini adalah perbuatan Bunga. Saingan beratnya di SMA High Star. Catat, saingan berat. Ganjen banget lu jadi cewek.